Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Quratul Aini, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran SKIMI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April sekitaran 570 sampai 571 Masehi. Nah, kalian bertanya-tanya nih, kenapa tahun itu disebut dengan tahun Gajah? Karena di tahun itu Raja Muda Abbasiniah menggerakkan pasukan tentara gajahnya sampai ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad berumur 3 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib dalam perjalanan berdagang ke Syam. Next, pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad lahir, ia disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari setelah penyusuan ibunya. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh wanita Ba'diyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di kampung Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Next, Nabi Muhammad dalam asuhan ibunya. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama Ummu Aimah untuk berziarah ke makam ayahnya. Mereka di sana kira-kira 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah, Aminah, ibu Nabi Muhammad, jatuh sakit sehingga meninggal dunia dan dimakamkan di kampung Abwa. Next, Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya, ia dapat terhibur dan melupakan nasibnya terhadap kematian ibunya. Tidak berlangsung lama. Baru saja berselang 2 tahun, ia terhibur oleh kakeknya itu. Kakeknya yang baik hati itu pun meninggal dunia pada umur 80 tahun dan Nabi Muhammad ketika itu berumur 8 tahun. Next, Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya. Setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sehari-hari Abu Thalib bekerja sebagai pedagang. Nabi Muhammad juga sering ikut serta berdagang bersama Abu Thalib ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Beliau pun mulai belajar untuk berdagang. Selanjutnya yaitu yang kedua, masa remaja Nabi Muhammad. Masa remaja Nabi Muhammad dilalui di dalam lingkungan yang sangat kondusif. Walaupun Nabi melalui masa remajanya tanpa kedua orang tuanya, namun Abu Thalib sebagai pamannya dan adik kandung ayahnya Abdullah telah mengambil alih fungsi kedua orang tuanya dengan sangat baik. Beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad di masa remajanya yang terdapat sejarah antara lain bepergian ke negeri Syam, ke medan perang Al-Fijar, menjadi anggota Hilful Fudul, mengembala kambing. Selanjutnya yang ketiga itu adalah masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pertama yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad bekerja dengan Khadijah dengan menjual barang-barangnya ke negeri Syam. Tata cara berdagang Nabi Muhammad diceritakan oleh masyarakat kepada Khadijah. Khadijah pun terpikat dengan akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga ia mengutus seseorang untuk menemui Nabi agar mau menikah dengannya. Mendengar hal itu, Nabi pun bermusyawarah dengan pamannya. Lalu pamannya pun menyetujuinya. Akhirnya Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah dengan mas kawin 20 unta. Pada saat menikah, Nabi Muhammad berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Yang kedua yaitu cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Selama Nabi berdagang dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar karena beliau berdagang dengan sangat jujur, tekun, ramah, dan murah senyum kepada pembeli dan tidak pernah sekalipun berbohong kepada pembeli. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada ketika usia 35 tahun sebelum kenabian,
ada peristiwa yang Mekah terlanda banjir besar. Orang-orang Quraisy pun sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika bangunan sampai kepada Hajar Aswad, orang-orang tersebut berselisih tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan akhirnya mereka pun sepakat orang yang pertama kali memasuki masjidlah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, Nabi Muhammadlah orangnya. Lalu Nabi Muhammad meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujung selendang tersebut. Dan Nabi Muhammad pun meletakkan Hajar Aswad lalu mengangkatnya bersama-sama. Orang-orang tersebut pun berbisik dengan mengatakan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. 4. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali berusia 40 tahun di Gua Hira. Ia menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan. Peristiwa ini menjadi tanda Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 5. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibandingkan dari manusia biasanya. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terjaga dari hal-hal yang buruk, perkataannya lembut, akhlak yang mulia, sifat yang mulia, jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, tepat janji dan dapat dipercaya. 6. Dakwah pertama kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwah terang-terangan dengan keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan banyak pertentangan dari orang-orang Quraisy, seperti mengatakan Nabi Muhammad itu gila, melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad, bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab pamannya pun ikut menentang ketika Nabi sedang berdakwah. 7. Perintah berzakat di zaman Rasulullah. Kondisi kaum muslim yang sudah mulai sejahtera pada tahun 2 Hijriah, barulah munculnya perintah untuk berzakat. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan Mu'az bin Jabal untuk menjadi kadli di Yaman. 8. Perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban pada ketika ia melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Nabi Muhammad menyembelih 100 ekor unta. Pada peristiwa ini sudah ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan apa saja yang dapat dikurbankan atau yang bisa dikurbankan. 9. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yaitu surah Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya pula mereka akan mati. Rasulullah mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga mengakibatkan suhu tubuhnya tinggi. Kondisi ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi kediaman istrinya. Pada ketika sampai di kediaman Aisyah dengan badan yang lemah, akhirnya Rasulullah pun meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Tepat saat itu berusia 63 tahun. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.